harusnya ada beberapa pejabat publik atau negarawan sejati misalnya ketika ada isu yang seperti ini tuh maju juga paling depan. Tapi kalau semuanya nanti Pencambuk ini oposisi maksud lu ya tadi ya? ya siapapun, bahkan yang dalam barisan pun, tapi karena dia punya naluri seperti negarawan atau seorang leader bukan dealer ya, dia pasti punya harus nyari cara buat. Gue kemarin dengar kok statement Prof Stella terkait AI karena kita ngomongin AI. Dia menguji apakah AI itu benar atau tidak. Terus dia kasih pertanyaan ke AI dan ternyata jawabannya agenda apa lagi di Strik Berisik nih. Kemarin kan udah nyulik-nyulik tuh. Setelah nyulik-nyulik akan ngapain? Apa akan kontak lagi yang menang gitu menurut gua. Sekarang udah bukan nyulik pilkada lagi. Nyulik pemenang. Oke, kembali lagi teman-teman. Kita di Retorika Show. Hari ini gue dan Gamal kedatangan bintang tamu. Siapa dia? Rian Fahardi. Rian Fahardi. Beda dikit aja. Rian Fahardi. Ya. Yan, sekarang lu itu masih menjabat gak sih? Menjabat menjadi Sebagai presiden? Seperti Presiden Gen Z ya. ya gue juga heran sih kemarin tuh. Kenapa bisa dilengserkan. Padahal gue gak pernah. tapi gue akhirnya meromantisasi itu juga. Dan memang kan itu kayak apa ya, nama pena ya sebagai bentuk branding. Ya nama panggung lah. Iya. Cuma memang gue akhirnya take out semua karena gue lagi nulis buku tentang gak setuju dengan pengklasifikasian generasi kayak Gen Z, milenial. Nah gue ingin bentuk Indonesia punya klasifikasi generasi sendiri. Oke. Udah lama. Jadi kurang lebih udah sejak Pilpres ya? Lo udah tanggalkan itu Presiden Gen Z? Iya di username doang. Username, ya maksudnya sebagai nama panggung gitu. Orang sih masih manggil lu di komen sih begitu. Karena kan emang udah melekat aja. Yang marah gak jelas banget ya. Suka-suka dia dong. Dia punya nickname kan. Mau presiden apa Mau presiden apa kak? Ganda kayak ya. Calon wali kota. Calon wali kota. Gak pernah nyalon tapi kan calon wali kota. Tetap ditulis aja ya. Tapi kalau kesampaian gue calon doang mbak. Kalah habis pas nyalon. Malah? Kalau gue juga udah ada titel. Apa tuh? Caleg gagal. Ini kita ngundang lu nih sekarang mau ngomongin soal kemarin proyekan lu tuh. Lu kan kemarin roadshow tuh. Siap. Soal pilkada ke sana kemari gue liat ke Banten lah, ke Jawa Barat, sampai ke Sulawesi segala macam. Iya. Apa sih tujuan lu bikin begitu-gituan? Nggak capek apa lu? Pertama gue capek ngelihat debat pilkada kemarin. Di mana nih pilkada? Semuanya yang kita tonton, nonton apa sih gue lihat. Yang ada malah banyak yang akhirnya bikin kita ngerasa kok gini banget ya kualitas pemimpin kita di daerah. Banyak yang bahkan gak bisa nyebut digitalisasi. Terus ada yang pengen naikin inflasi. Itu kan kayak potret. Sebenarnya mungkin dari dulu pemimpin kita kayak gitu. Cuma gak pernah viral. Gak pernah viral. Dan kalau kita ngelihat kualitas adu gagasan di debat itu bukan debat. Kayak cerdas cermat aja. Nah dari itu kita kepantik nih bahwa ya kita pengen ngelihat langsung, ngeuji langsung, dan yang paling penting kita pengen tahu keberpihakan lu terhadap anak muda di daerah tuh apa. Dan sebenarnya ide ini muncul gara-gara gua nggak sengaja datang ke salah satu rumah sejarah di Rengas Dengklok, rumahnya Jiu Kiasyong lah. Dia rumah yang akhirnya jadi tempat Soekarno sama Bung Hatta diculik sama 7 pejuang Rengas Dengklok dulu. Sehari sebelum kemerdekaan. Nah dari situ gue akhirnya mikir. Kayaknya gue harus nyulik juga deh. Generasi-generasi senior ini nih yang menurut gue harus ketemu dengan generasi yang sekarang. Nah kepikiran lah bikin namanya Rengas Dengklok Project. Dimana kita menculik calon kepala daerah untuk kita ulik bang. Kita ulik programnya, kita ulik gagasannya, dan yang paling penting kita pengen bikin sesuatu nih bareng mereka. Kita nyebutnya kontrak politik dan kontrak publik lah. Jadi bagaimana publik yang akhirnya mendesak ketika dia menang nanti setidaknya ada yang bisa ditagih. Karena kita capek ngelihat janji-janji manis mereka nih. Yang setiap hari dia ucapkan lewat baliho, lewat debat. Tapi kita nggak pernah nge-follow up itu. Nah ruang inilah kita ciptakan sebagai bentuk ya kita pengen ketemu di tengah lah. Tapi emang kalau kontrak politik nggak bisa bohong gitu? Bisa, cuma setidaknya ini bisa jadi jejak digitalnya kita. Kalau lu udah bohongin kita ya kita ada bukti bahwa ketika lu kompetisi lagi ya kita bakal nyoret lu, alih-alih milih lu nanti. Setidaknya itu pegangan kita sih. Dan hampir setiap daerah kita keliling, total 14 calon kepala daerah yang kita berhasil datengin dan nunjukin bahwa ya anak muda hari ini
nggak hanya bisa dijadikan boneka aja, tapi kita bisa nguji lu juga. Gitu sih semangatnya sebenarnya. Oke, ketika lu nyulik si kepala daerah ini, ada yang di luar ekspektasi lu gak sih? Atau nggak sesuai ekspektasi gak sih? Udah diculik nih kan dengan harapan kita mau uji gagasan. benar. Ketika cerita gagasan ceritanya mau jadiin padi jadi beras ini kan. Ada kemarin tuh. Itu daerah mana tuh? Banyak banget cerita sebenarnya karena tiap daerah tuh punya menurut gua tantangan dan medan tempurnya masing-masing lah. Kayak di Kalimantan kemarin gue sempat di Banjarmasin, paling chaos tuh sebenarnya di Bengkulu. Ini gubernur. Gua konteksnya memang wali kota, cuma situasi politik di sana kayak emang panas banget. Bahkan Gimana? anak mudanya juga. Jadi di sana tuh kayak kita udah fixin jauh-jauh hari sebenarnya. Semua calon udah bersedia hadir gitu. Tapi pada saat H-1, wah mendadak Semua batal. semua gak bisa. Gak tahu nih tiba-tiba alasannya apa kan. Ada yang bilang, oh perizinannya gak ini nih. Padahal kita udah jauh-jauh hari juga udah aman lah masalah itu. Terus akhirnya gue menduga ternyata ada yang memang secara sengaja buat mungkin ngintrik gitu bahwa gak usah datang, ini gak aman nih acaranya. Tapi tiba-tiba kayak besoknya ada satu calon gitu yang pengen datang gitu. Terus akhirnya gue paksa karena gue nggak pengen satu calon doang. Ya udah, akhirnya 2 calon yang datang. Satunya diwakili sama jubirnya. Jadi situasinya tuh kayak benar-benar bisa saling mempengaruhi sehingga ada yang mungkin dapat publisitas lebih untuk dalam satu kerumunan lah. Jadi paling seru tuh di sana. Cuma sisanya ya banyak yang akhirnya kita uji, kita coba sampein usulan ya memang dia nggak ngerti apa yang dia bawa. Ya asumsi liar gue mungkin ya mereka bikinnya mungkin nggak sepenuh hati atau mungkin dibantu sama ChatGPT gitu kira-kira ya. Visi misi dibantu ChatGPT. Programnya. Karena ya dia bahkan nggak bisa nerjemahin itu secara komprehensif gitu. Jadi kayak kita ngerasa anjir gagap betul gitu. Kalau yang gue datang di Jawa Barat itu gimana menurut lo? Menurut gue nggak puas sih. Kayak kemarin kan kita ngedatengin Pak Ilham ya, Pak Ilham Habibie. Dan memang ada beberapa jawaban yang gue rasa teman-teman pas datang di Bekasi itu ngerasa wah bertele-tele banget. Yang mungkin gak to the point dan segala macam. Cuma gue selalu mengapresiasi pejabat publik atau calon pemimpin kita yang gak hanya mau dipuji, tapi juga diuji gitu. Jadi ketersediaan mereka untuk datang di ruang-ruang NGO, komunitas itu patut diuji sebenarnya. Karena gak banyak pejabat yang berani untuk datang dari sana. Jadi filter kita buat memilih itu satu itu. Etikabilitas, terus intelektualitas, barulah ke popularitas. Meskipun pilkada hari ini singkat banget ya, jadi mungkin preferensi orang dalam memilih ya pasti popularitas yang pertama. Tapi gerakan kita mencoba untuk gimana lu sehat dalam berkompetisi dan mampu berdebat lah dengan anak muda yang menurut gua ya yang akan terus memperhatikan lu ke depan. Ini gue juga nanya terkait ini nih, yang nyulik-nyulik Rengas Dengklok ini. Cara lu nyulik si kepala daerah ini supaya mau dalam acara lu ini gimana lu bisa nge-approach-nya? Ya gue tag-tagin di sosial medianya. Oh jadi gitu? Tag-tagin, nge-DM, bersurat ke partai, bersurat ke LO, tim paslon. Jadi semua cara tuh kita lakuin dan hampir di-approach semua gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kok ngundang satu calon doang misalnya ya. Calon lu aja yang mungkin gak siap dan segala macam ya, meskipun karena keterbatasan Rian pribadi, kita berangkat pakai bendera komunitas, jadi ya resource-nya kecil. Gue bayangin kalau partai politik bikin sesuatu gerakan kayak gini, gue merasa bahwa wah dampaknya akan besar. Gue siapa gitu dengan resource yang gue punya ya, gue rugi bikin kayak gini-gini nih. Kadang duit hasil endorse gue silangin lagi ke gerakan-gerakan yang kayak gini. Cuma gue merasa ya mungkin ruginya sekarang, tapi impactnya ke depan lebih banyak anak muda yang berani mendebat, berani menguji calonnya, dan setidaknya ya kritis lah terhadap daerahnya. Nah cuman tujuannya apa kalau gitu? Ya, kalau sampai subsidi silang gitu katakan ya, dari duit lo sendiri nih, tujuannya? Tujuannya pasti kayak setiap kita bikin acara itu muncul lagi bibit-bibit baru yang akhirnya dia akan bikin acara yang serupa. Jadi kita nggak benar-benar ambil putus ketika bikin di Makassar, bikin di Banjarmasin. Jadi
akan terbentuk lagi rian-rian yang baru atau komunitas-komunitas atau sebagai fasilitator buat teman-teman bisa bersuara di sana. Karena semangatnya Distrik Berisik atau semangatnya gue, gimana caranya sebenarnya gue pengen hidupin lagi kalau konsep public spare-nya Habermas tuh ruang publik yang dimana di sana bebas mau mendebat siapapun tanpa ada dominasi, semua orang bisa nyampain apapun dan ya secara setara gitu. Kalau di sosial media kan ruangnya udah terlalu terdistorsi ya. Jadi kayak polarisasi percakapan udah benar-benar parah. Dan yang paling penting ya kita bersuara ya paling mantul aja tuh sama echo chamber kita. Jadi gue ngerasa perlu ruang publik yang benar-benar kita ngehadirin stakeholder terkait dengan anak muda yang siap buat menagih atau enggak nyampein usulan mereka. Nah gue dapat sesuatu dari situ bahwa setelah diadakannya Rengas Dengklok, kedekatan teman-teman dengan pemangku kepentingan tuh makin berasa. Nah dari situ gue bisa ngukur impactnya. Tapi itu kan end goal besar lah ya. Besarnya lah, end goal pribadi gitu. Karena kan kita kan manusia. Pasti punya hasrat. Gue bikin konten tujuannya, gue juga mau nyalek kan 2029. Maksud gue gitu ada gitu loh. Dijujur banget nih. Kalau gue secara pribadi ya, gue merasa gak terlalu melihat bahwa oh ini untuk kepentingan gue sendiri gitu. Karena gue gak tahu 2029 bisa nyapres atau enggak gitu ya. Karena gue ngapain gitu, misalnya gue ngapain gitu ke Bengkulu, gue ngapain ke Kalimantan, karena nggak akan bisa nyentuh ke arah sana. Oh jadi ada mimpi nyapres ya? Di Sulawesi Selatan gitu. Cuma satu yang gue pahamin bahwa ternyata ngekoneksiin teman-teman lintas wilayah, lintas daerah, itu yang bikin gue semangat bikin kegiatan. Ya mungkin ini gue berkaca bagaimana dulu prakemerdekaan tuh jongjong muda Indonesia bersatu lah meskipun dia beda-beda komunitas. Nah ini yang kita lakukan sebenarnya buat entah pecahnya di 2028 atau pas 100 tahun Sumpah Pemuda atau 2029 orang-orang bakal berani nyalek dengan idealisme, dengan gagasan, dengan jalan independen ya nggak ada yang tahu. Cuma kita pengen melahirkan pemimpin-pemimpin yang menurut gua peduli dan punya caranya sendiri lah. Nah target gue sebenarnya ke sana. Oke, gue mau nanya nih. Lu kan udah keliling-keliling nih Yan, ketemu dengan banyak lah calon kepala daerah ini kan bersama teman-teman komunitas gitu. Dan lu kan sering memperhatikan betul tuh visi misi calon kepala daerah ini kan. Yang menurut lu paling absurd tuh visi misi yang gimana tuh? Yang paling kalau lu dengarnya aneh sih visi. Gak usah sebut orangnya, yang lu pernah dengar deh. Gak enak lo ketahuan nanti. Ada gak sih? Ada gak sih Yan? Jadi kalau lu dengar visi kayak apaan sih gitu ya? Ada gak sih? Yang paling parah tuh yang memang ngekapitalisasi Gen Z lah. Ngelihat mereka cuma jadi komoditas, mentang-mentang isu Gen Z lagi banyak ngomongin ini ya, dia masuk tuh dengan cara-cara yang menjijikkan sih kan. Contoh menjijikkan yang gimana nih? Ini ke arah langsung sih kalau saya sebutnya. Cuma contoh, isu mental. Oh, isu mental, isu curhat misalnya. Wah. Isu curhat ini kayak benar-benar diromantisasi banget gitu. Dan menurut gua setiap calon punya cara dan menurut gua kesannya tuh sama. Kesannya sama. Entah dengan mobil curhat, entah dengan... Itu lo menyenangkan hati Gamal banget hari ini. Entah dengan telepon, entah dengan telepon, ya? Entah dengan, gue gak tahu yang di Jakarta apalagi tentang curhat. Cuma pendekatannya tuh mungkin berbeda, tapi diferensiasinya itu kayak sama aja gitu. Kayak, yang paling penting adalah sejauh mana by data lu ngerti apa yang dibutuhin Gen Z hari ini. Sisanya ya omong kosong nih. Masalahnya kan gitu. Ada yang kemakan ya dengan mobil curhat, telepon curhat itu ada yang kemakan masalahnya itu gitu loh. Iya ada yang kemakan. Iya ada yang kemakan. Dan banyak maksud gue gitu loh. Cuma karena memang hari ini kan politik kita udah bergeser ya. Kalau dulu tuh di Amerika ada satu data yang akhirnya muncul jadi the American Voter, terus muncul yang namanya identifikasi partai atau Party Aid yang sialnya hari ini kan nggak tahu ya bagus atau enggak, semakin menurun tuh. Yang awalnya 11%, terus sekarang belakangan tahun ini jadi 6 atau bahkan 8%. Jadi artinya
perilaku memilih orang tuh dulu tuh kayak masih berlaku gitu. Mungkin nanya ke orang tua, mungkin sesuai ideologi, sesuai partai. Kayak sekarang kita lihat fenomena di Jakarta misalnya, apa ada yang kayak gitu. Kayak orang dulu begitu marah gitu dengan contoh PDIP misalnya. Tapi kita bisa melihat karena identifikasi sekarang sudah berubah, yang awalnya jadi partai sekarang ke kekuatan figur. Jadi ya gak ada yang tahu hasil akhirnya. Jadi prediksi gue hari ini emang udah bergeser, yang awalnya orang teridentifikasi dengan partai, sekarang udah teridentifikasi dengan figur. Nah figur ini akhirnya ngekerucutin lagi tuh, lewat pemilih-pemilih basisnya komunitas, crowd economy base, basisnya kerumunan. Jadi teman-teman gue pribadi pun akhirnya lebih sedikit percaya nih dengan apa yang sering diucapkan tongkrongan gue di komunitas. Kayak misalnya bagaimana komunitas Wibu lah misalnya, ketika dia ngeliat kayaknya Pak Darmakun cocok deh mimpin kita karena dia misalnya pakai konsep Attack on Titan atau One Piece gitu misalnya. Jadi kayak pendekatan-pendekatan itu dapat akhirnya 10% bos. Dipaksa gitu untuk kayak mempengaruhi kita. Artinya gue ngerasa memang untuk bisa masuk untuk mendapatkan hati kita ya gimmick itu dibutuhkan. Dan sialnya ya banyak calon-calon yang berlebihan nih cara gimmick politiknya. Ini 5 tahun lagi Gen Z udah gak laku, Bel. Iya. Kan dulu zamannya Prabowo Jokowi terakhir tuh milenial. Ini Gen Z, wah ini habis sudah. Udah habis. Nah, 5 tahun lagi masih setelah Alpha. generasi apa nanti nih? Ya paling pada skibidi semua gak jelas itu orang-orang. Kampanye udah lewat Discord ini kan? Iya. Tadi lu bilang sekarang itu orang udah mulai pindah kepada figur, kemudian pindah kepada community base gitu ya. Lu pribadi udah hilang kepercayaan terhadap partai politik? Gue malah pengen ngebalikin lagi. Ngebalikin tuh gimana tuh maksudnya tuh? Karena kita nggak bisa akhirnya milih tuh gara-gara sistem kebut semalam. Jadi harus udah di-maintain tentang bagaimana, wah gue harus loyal nih. Karena pemikirannya kayak gini. Karena ideologi partainya kayak gini. Karena ideologi orangnya kayak gini. Trump misalnya. Kenapa dia terpilih? Padahal gue rasa identifikasinya dia apa misalnya. Karena dia punya menurut gue gagasan. Sehingga orang-orang yang di belakang mengikutinya juga. Itu aja. Jadi gue ingin mendorong ke depan 2029 akhirnya kita benar-benar memilih karena teridentifikasi dengan pemikiran-pemikiran itu. Kayak bukan hanya tentang Pemikiran harus politik. Dari based on partai kayak di Amerika atau figur masing-masing. Kalau di Amerika kan ya yang benar. Namanya Republikan pastilah pajaknya rendah. Republikan banget tuh. Yang namanya liberal pasti pajaknya tinggi. Itu kan saklek tuh. Di Indonesia kan mana ada kayak begitu. Gerindra apa. Gak ada ideologi ini. Gak jelas. Iya. Pada akhirnya melekat figur. Lu prefer tapi itu realitanya hari ini. Kayak kita melihat kayak misalnya salah satu kegagalan menurut gue terbesar hari ini dalam memfilter calon, jujur aja partai politik. Oh yes. Masih bisa dibenerin kah? Maksud gue gitu loh. Dengan kondisi bener-bener. Iya, lu masih ada harapan gak sih, Dan? Bahkan partai kuat ideologi seperti PKS sekarang mulai ditinggalin kok. Apalagi yang lain maksud gue ya, yang lebih-lebih PDIP jadi dukung Anies Baswedan kok. Nah, itu maksud gue aneh banget ya. Ya itulah. Apa itu maksud gue? Maksud gue gak tahu ya cara benerinnya kayak gimana. Cuma gue masih ada hope aja kayak ngelihat fenomena gue keliling daerah. Yeah. Karena gue gak tahu ya kalau misalnya teman-teman hanya melihat secara garis besar di sosial media yang lagi tren, anak-anak muda di daerah tuh lagi nyusun strategi, Pak. Strategi buat kembali ke akarnya. Kembali dia ngomongin idealisme, kembali dia nongkrong buat baca tentang sejarah, kembali berkomunitas. Itu terjadi sekarang. Dan inilah kenapa gue masih sedikit ada harapan buat ngelihat generasi muda yang sekarang, meskipun dalam banyak catatan akhirnya bisa kita nggak terkoneksi lagi dengan pengetahuan itu gara-gara distorsi atau kekacauan yang terjadi di sosial media. Contoh, ya gue pengguna TikTok gitu dan ngerasa gue nggak tahu Bang Kamal ngerasain atau enggak. Cuma kalau ngeposting apapun di sana kayak beda aja gitu. Kayak kita ngerasa anjir. Emang. Lu kan? Emang banyak orang di TikTok itu, aduh, pusing lah. Oke, gue ada pertanyaan lo. Sebagai orang yang sering keliling daerah dan ketemu anak muda di daerah, anak daerah itu untuk mengakses politik praktis nasional sulit nggak sih menurut lo? Sulit banget. Cuma sekarang aksesnya
itu kan dulu kan kayak harus lewat jalur panjang ya, organisasi, mungkin harus masuk ke sayap-sayap partai. Tapi ada jalan pintas menurut gua. Konten. Satunya itu. Yang kedua yang hari ini udah bergeliat menurut gua movement sama community yang memang di drive buat ya fokus di impact aja. Dan gua ngelihat banyak banget hari ini founder komunitas yang spesifik ke isu tertentu dan dia punya caranya, dan gua rasa orang-orang kayak gini lah yang akan menurut tuh komoditas politik yang bagus tuh buat 2029. Bagus daripada gabung partai buat community aja gitu kan. Atau community jadi partai nanti. Wah, gimana mantap nih. wah Mending community-nya nanti ngekor ke partai atau dia sendiri yang bergabung terus berubah jadi partai? Jangan-jangan nanti ada PDB, Bos. Tau nggak PDB? Partai Distrik Berisik. kalau gua kayak ngelihatnya dulu kan kayak kefiguran lah yang akhirnya bikin orang tuh ngerasa bahwa kayaknya gua harus guide dia nih masuk ke partai misalnya. Tapi gua ngebaca akhirnya karena community hari ini udah punya ide, udah punya gagasan, akhirnya yang dipakai nanti idenya, Pak. Jadi gua ngelihat secara komunal inilah yang akan bikin dampak ke dalam satu sistem. Jadi contoh Distrik Berisik, gua memperjuangkan isu kebebasan bersuara. Jadi kalau ada isu-isu terkait itu ya gue nyuarain itu. Akhirnya beberapa teman-teman di daerah karena fokus di isu itu ya banyak yang akhirnya benar-benar bisa nyampein idenya dan beraudiensi langsung dan benar-benar fokus di satu isu aja. Jadi kayak gue ngerasa ketika community ke depan benar-benar masih seperti sekarang punya semangat yang sama buat berkolektif, kemudian menghidupkan kembali kecintaan dia terhadap Indonesia tanpa tanda kutip misalnya banyak juga sih community yang akhirnya ya dibuat buat momentum aja, momentum politik misalnya kayak baru muncul hamin setahun gitu. Nah banyak kayak gitu ya, bukan hamin setahun aja, hamin sebulan tiba-tiba hilang. Iya. Banyak banget pas pilkada buat setelah pilkada bubar gitu. Buat jadi itu poin-poin pilkada itu. Iya, poin-poin. Buat dijual kan ke calon. Dijual ya. lu begitu gak? Ya ini pertanyaannya. Enggak. Oh enggak ya. Karena kalau gue buat gitu bisa banget, malah gue bisa yakin impactnya juga akan besar. Tapi gue lebih memilih tadi bikin Rengas Dengklok Project buat keliling daerah, nggak hanya fokus di satu daerah. Karena gue ngerasa sayang aja momentumnya. Padahal jujur beberapa daerah lumayan ada yang mau nawarin, bahkan ada yang mau nawarin untuk mendukung gitu. Tapi maksudnya lo pribadi? Iya mendukung, cuma ya sampai sekarang gue nggak ngambil. Karena gue ngerasa memang pertama gue nggak tahu daerah lu. Gue nggak kenal. Itu satu. Kita sebagai content creator kan pasti ada tawaran endorse politik pasti dong. Iya pasti, dan ya gue jujur ada beberapa isu yang gue angkat dan itu memang fokusnya kayak kita bisa bilang kayak beberapa daerah yang menjadi prioritasnya gue, kayak Sulawesi Selatan, gue pasti kadang angkat tentang itu. Terus beberapa tentang debat, karena kalau misalnya tentang debat ini, gue udah bikin dari Pilpres. Jadi gue punya playlist sebenarnya di setiap konten tuh ada unboxing calon. Jadi ya gue ngasih bukan hanya akses, tapi gue ngasih kesempatan siapa yang mau di unboxing. Ada juga yang endorse. Ada juga dia yang memang benar-benar minta unboxing gue dong. Kemudian tawaran tuh banyak Bel. Unboxing gua, tapi ya rule-nya tuh tetap di gua. Lu nggak bisa nitip sesuatu, tapi memang kalau lu siap di unboxing, dibedah, track record lu ya gua siap. Artinya gimana caranya akhirnya politik ini kayak gue benar-benar sayang gitu kalau saling ngejatuhin, apalagi sampai black campaign dan segala macam. Cuma kita menginginkan benar-benar yang dimunculkan tuh ya orang-orang yang pantas. Gue udah tawarin juga Bel. Banyak ya? Black campaign banyak ada. pasti. Oh, black campaign juga. Black campaign ada tapi gak gue ambil. Karena malu-maluin kan. Tapi kalau endorse biasa, gue ambil. Kalau gue kasih tahu gurih nih jumlahnya nih. Gue terima seluruh Indonesia kecuali Jakarta. Kalau Jakarta gue gak terima nih. Gue loyalis Pram Sejati soalnya. Ya jangan jumawa gitu lagi rekaman ini bos. Kalau lo sendiri emang beneran banyak pasti kan endorse gitu-gitu? Ya, satu karena gue belajar komunikasi politik. Ngelihat ini nggak ada yang salah dengan endorse politik ya. Itu satu. Terus yang kedua, fenomenanya akhirnya udah bergeser. Politik aja sekarang udah jadi kayak barang gitu. Marketing politik kan bisa dibilang gimana caranya ya. Mereka harus cari cara buat ngebuat anggaplah swing voter ini beralih ke kita ya. Dicarilah beberapa influencer, diajaklah buat
kampanye akbar atau apa segala macam. Jadi influencer menurut gue di pilkada ini lumayan berpengaruh karena nggak bisa dipungkiri kemenangan Pak Prabowo, Pak Gibran kemarin. Yes banget sih. Ngelihat gimana geliat di TikTok dan muncul tren segala macam, kemudian diorkestrasi begitu rapih buat ngebikin emosi kita kena. Ya influencer senjata emosional sebenarnya. Senjata emosional. Pakai backsound lagu gini kan. Senjata emosional nangis. Yang akhirnya ya bisa kita rasakan dampaknya kan kayak post truth gitu. Jadi kita baru tahu misalnya keasliannya ketika fakta sebenarnya itu muncul. Jadi ya kita udah langsung percaya misalnya. Gue udah langsung percaya nih sama omongan Bang Rian karena dia centang biru, dia selalu ngomong gini, udah nggak peduli lagi sama fakta yang sebenarnya. Nah itu post truth. Dan penyakitnya ya hari ini karena ya kita bisa lihat sendiri lah screen time netizen kita sampai berapa jam hanya di sosial media. Jadi ya itu medan perang yang sebenarnya dan seberpengaruh itu. Lihat aja di setiap daerah. Berarti influencernya pasti semua gerak. Iya, berarti lu melihat calon kepala daerah itu menang atau kalah, lihat aja jumlah influencernya. Semakin banyak jumlah influencernya bisa jadi dia makin menang. Lu sepakat nggak sama statement itu? Banten salah satunya. Banten ini kebetulan kuliah di UIN Rian nih. Kita mau ngomongin Banten juga sama dia. Banten itu emang artisnya gila-gilaan kan? Iya, lihat aja. Bukan masif tapi gila-gilaan. Udah bukan masif, gila-gilaan. Ke Serang, ke Pandeglang. Yang turun itu artis, ada influencer juga banyak ya influencer? Banyak. Kalau udah artis turun influencernya banyak lah apalagi. Raffi Ahmad lah, banyak banget. Dari situ gue belajar tuh kayak kalau mau lihat calon kepala daerah ini menang, lu lihat aja jumlah influencernya. Lu lihat aja Gamal lagi di mana nih. Lu lihat Rian lagi di mana nih. Tapi menang kan. Iya. Bayangin Banten tuh wah gila. Gimana soal Banten? Lu kan orang Banten nih, maksudnya kuliah di Banten. Ya pertama apa tanggapan tentang pilkada Banten terakhir Airin lawan Andra? Ya pertama gue ingin mengucapkan selamat yang terpilih di Banten. Selamat Bang Andra. Ucapin selamat Mas. Ya selamat. Semoga jangan lupa project-project ini. Semoga jalan-jalan rusak di dekat pasar-pasar Ciputat atau setelah flyover itu langsung diberesin. Kabel-kabel yang semrawut di sekitaran UIN tuh wah mengganggu banget. Dan yang paling penting sih kalau bisa tuh apa ya solusi buat Ciputat tuh gak panas lagi gitu. Gimana itu caranya? Itu kayak lu sama Bibi mikirin Bekasi. Tapi itu harus lu tanya kepada Andra Sony atau kepada Benjamin Devni harusnya? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya lah ya. Dua-duanya. Mereka punya will tuh buat ngeberesin itu kalau mau. Cuma pandangan gua akhirnya ya pertarungan dinasti juga kan Banten tuh. Ya. Oh, iya benar. Dua-duanya lah ya. Dan menurut gua masyarakat Banten sebenarnya udah gumoh lah. Kayak ini kok kita deket-deket Jakarta gini-gini aja. Artinya kan ya tapi pilihannya maksudnya sama-sama ada begitunya gitu. Ya satu kan yang misalnya Bu Airin kan yang selalu dikaitin track record keluarganya korupsi. Terus kalau Pak Andra Sony sama Dimyati ini kan Dimyatinya ini kan apa ya kontroversi juga lah. Kontroversi soal kasus-kasusnya gitu. Gue ingat konsep demokrasi jadinya. Demokrasi bukan memilih yang terbaik, tapi menghindari yang terburuk. Karena ada threshold itu kan. Ya cuma akhirnya muncul tuh nama Pak Andra. Karena kayak ya tiga-tiganya udah. Menurut gue kayak akhirnya mungkin ada usaha pencegahan juga kali ya. Partai PDIP bersatu dengan itu dinasti yang sebelumnya. Itu karena wah gila. Kayak bisa dibayangin menurut gua sedih tuh menurut gua jadi warga Banten. Sedih karena harusnya benar-benar anggarannya cukup besar. Kayak gue sempat diskusi juga sama Bang Faldo kayak kata ya Bang Faldo menang atau ini nih kalah. Kayak kondisi fasilitas publik terus RSUD dan segala macam kayak di Kota Tangerang misalnya ya bisa dicek lah ada berapa gitu. Oke, gue ada pertanyaan nih. Gara-gara kalau kita melihat Airin di Banten tadi itu ada dinasti politiknya. Salah nggak sih dinasti politik menurut lo? Atau lagi? Dan salah nggak narasi harus sejalan dengan pusat gitu? Itu narasi
Nggak, nanti editor siap-siap kalau ada kata-kata kotor diedit ya. Pertama sih, gue sekarang adalah masyarakat dari desa, dari daerah yang berusaha untuk besar lah. Gue punya mimpi besar, cita-cita besar buat Indonesia. Tapi kan kekuasaan itu nggak benar-benar bisa, menurut gue tuh kekuasaan bisa bikin kita berubah gitu. Dan kalau gue jawab sekarang, ya gue sangat tidak setuju dengan dinasti politik. Terutama kayak yang harus diuji dan harus ditegaskan adalah kebijakannya. Manusia itu nggak bisa dibatasi menurut gue, apalagi untuk berpolitik ya. Nggak bisa dibatasi dalam berpolitik. Hak untuk berpolitik bebas. Jadi yang harus ditegasin tuh adalah kebijakan tentang dinasti politik ini. Dulu undang-undang pilkada, koreksi kalau salah, itu ada larangan. Akhirnya di MK dianulir. Nah, tahun 2016 kalau nggak salah, ada larangan bahwa ya ketika lu terpilih, incumbent ini jangan dong yang lu majuin itu istri lu, anak keluarga lu, inti gitu atau kan. keluarga inti lu. Cuma ya sialnya banyak yang menurut gue udah tergila-gila aja sama kekuasaan. Dan ya kita bisa jujur aja, banyak hari ini yang memang benar-benar ngebangun dinasti politik dalam tujuan tertentu lah. Apalagi kalau konteksnya pilkada ya berbahaya karena dinasti politik akan jadi anjing penjaga buat mereka yang korupsinya udah lama dan gak tahu cara solusi buat nyelesain masalah. Yang diajukan ya keluarganya aja buat ngejaga-jaga itu semua. Jadi menurut lo harus dihidupin lagi undang-undang itu? Ya ayo dong. Ya gue setuju sih, gantian kek gitu. Kapan giliran gue kalau yang maju dia lagi kan begitu. Satu lagi, tadi soal narasi sejalan dengan pusat, ini kan narasi yang dikumandangkan satu Indonesia ini. Menurut lo narasi yang menyesatkan apa enggak? Kalau nggak sejalan nanti daerah lo bakal ditinggalin sama pusat gitu. Satu sih yang gue lihat kemarin Solo terdampak banget lah. Parah. Masa Pak Jokowi dan semua merasakan itu kayaknya juga di Solo. Tapi menurut gue kekuasaan juga nggak boleh terlampau batas. Lu harus seimbang, harus ada check and balance. Kalau semuanya diorkestrasi, legislatif, semua kamar-kamar, 3 kamar itu, eksekutif juga. Siapa yang akhirnya betul-betul akan berpihak kepada masyarakat gitu. Kalau semua kepentingan elit yang akhirnya diorkestrasi tanpa ingin peduli lagi dengan suara-suara di bawah, ya gue takutnya nggak ada yang bisa berhentiin nih negara nih. Tapi kan narasi ini dibuat untuk masyarakat itu tujuannya, supaya nggak berantem nih gubernur sama presidennya, wali kota sama gubernurnya, supaya ya masyarakat yang untung. Kan narasi begitu kan. Itu kan di TikTok masif banget. Masih banget. Jalan dengan pusat itu. Cuma harus hati-hati juga sih Bang, karena ya tadi ketika menurut gue kayak negara tuh bagi gue kayak ternak raksasa aja gitu. Yang jalannya lambat, yang kadang harus dicambuk gitu. Nah gue pengen coba cari siapa yang akan mencambuk ini ketika negara akhirnya ya berjalan ke arah yang ya mungkin kita bisa lihat lah. Kayak gue ngerasa teman-teman pasti marah gitu tiba-tiba pajak naik 12%. Harusnya ada beberapa pejabat publik atau negarawan sejati misalnya ketika ada isu yang seperti ini tuh maju juga paling depan. Tapi kalau semuanya nanti seirama, siapa yang akhirnya jadi jadi pencambuk itu. Nah masyarakat lagi terus lu salahin lagi masyarakat tuh nggak boleh disalahin. Dan sialnya hari ini ya banyak yang nyalahin masyarakat gara-gara lu milih ini dan segala macam. Itu gak fair sih. Pencambuk ini oposisi maksud lu ya tadi ya? Ya siapapun, bahkan yang dalam barisan pun tapi karena dia punya naluri seperti negarawan atau seorang leader bukan dealer ya. Dia pasti harus nyari cara buat gak agree gitu dengan satu keputusan. Bayangin kalau semua nggak tahu ya ada agenda apa besar di 2000 yang akan datang tapi tanpa ada check and balance, gue nggak tahu akan kayak gimana ke depannya. Cuma gue berharap Bang Gamal atau suara-suara teman-teman di komunitas masyarakat lewat sosial media
digital activism itu bisa tetap masif lah. Tapi kalau semuanya udah dibungkam, udah diamankan, udah disiram dan apapun bentuknya. Yang paling banyak tuh yang ketiga tadi yang diomongin tuh. Yang disiram ya. Disiram. Biar tumbuh ini kan. Okay. Biar diem lah. Oh biar diem ya, bukan tumbuh ya. Ini nih. Kan gue kembali ke distrik berisik yang mana tujuan lu itu untuk memberikan orang wadah untuk bersuara lah gitu, bebas bersuara gitu ya. Menurut lu nih, hari ini kita udah sebebas itu belum sih bersuara atau udah ada yang dikriminalisasi gede menurut lu? Kita bebas bersuara, tapi setelah itu nggak tahu. Di zaman ini belum tahu ya? Enggak, maksud gue ya kita bebas ngomongin apapun kan, tapi ya setelah diupload kontennya nggak tahu tuh, pasti akan ada yang ngobongin ya. Gue pernah kayak kemarin peringatan darurat, tiba-tiba ditelepon gitu, nggak tahu tuh nomor siapa. Ngomong apa? Take down ya kontenmu sekarang, kalau nggak ada yang datang lah. Terus? Datang ke rumah lu nih. Omongannya begitu. Horor banget ya. Terus lu take down? Gue mainin. Apa lu bilang? Lebih ke arah buat gimana caranya gue pengen tetap konten ini sampai, tapi ya gue agak sedikit nunda itu, kontennya di take down dan ya udah munculin lagi. Jadi kayak gue privat, gue munculin lagi. Ya kalau takut wajar lah. Iyalah. Lo kalau gitu gimana? Takut Bel? Kalau gue sih cuma gue emang sampai ke orang tua, jadi gue nggak bisa. Gue nggak bisa karena orang tua lu, dia dikontak juga orang tua lu. Orang tua gue sialnya duanya PNS. Mak gue guru honorer. Iya. Jadi ya gue harus sepandai, sepintar-pintar itu untuk survive di negara yang mungkin didesain buat nyakitin hati kita setiap hari. Ya gue juga Bel, kalau gue ditelepon ya, gue akan bilang sih siap-siap Wani Piro. Soalnya langsung pak nelfon ini ngancem keluarga. Jadi kalau gue sendiri yang diancem, ayolah. Tapi gue takut juga, mungkin dulu tuh keren orang di penjara gara-gara bersuara ya. Iya. Sekarang dulu sih ditulis bos di buku sejarah. Sekarang gue justru kayak juga keren, tapi karena narasi bisa aja didominasi oleh buzzer pesanan orang, akhirnya kita nggak keren. Bahkan kadang Iya kan? Iya kan? akhirnya begitu keluar dia bilang anjing sakitan nih. Iya kan? Oh gila banget. Tapi kadang di TikTok nih ya, itu bukan buzzer yang komen, beneran orang. Satu orang ngegiring. Itu ternaknya semua memang beneran komen dari hati gitu. Jadi itu yang bikin kesel kadang di TikTok sebenarnya tuh. Itu makin kesel, orang makin takut bersuara karena nggak takut sebenarnya. Bukan takut karena akan ya dibully, dengan cepat dibully lah kalau di TikTok tuh. Gila jadi, itu. Gimana kita mau merayakan bebas bersuara kalau lu aja takut sama pendapat yang berbeda gitu. Tapi bukannya bulian-bulian di komentar TikTok itu bagus ya? Untuk meningkatkan algoritma agar Oh kalau gue sih gue jawab. Oh ya. Cuman kadang kan Gak semua orang mentalnya sama. Oh iya juga Gak ya. semua orang kayak dia. saat mood lagi turun tuh juga kita tai juga ya. Kadang gitu kadang Gitu, tergantung mood juga kadang-kadang. Betul. Ya begitulah TikTok itu memang, YouTube itu beda loh. Gue punya YouTube dan komennya itu beda. Beneran beda. Instagram juga beda banget. Jauh lebih cerdas ya? Jauh lebih cerdas menurut gue. Beda banget sih. Lebih kalau TikTok itu nggak nonton sampai habis, tapi pokoknya langsung ngehajar aja lah gitu. Dia identifikasi ini belain siapa nih? Terus langsung dihajar sama dia. Gitu lah kurang lebih. Mereka menunggu plot twistnya tuh apa ya? Oke. Begitu lah kalau TikTok. Jadi setelah ini mau kemana lagi Rian? Acara distrik berisik ini kan pilkada udah selesai nih. Agenda apa lagi distrik berisik nih? Kemarin kan udah nyulik-nyulik tuh. Setelah nyulik-nyulik akan ngapain? Apa akan kontak lagi yang menang gitu menurut gua. Sekarang udah bukan nyulik pilkada lagi. Nyulik pemenang. Gue kayaknya akan bersemedi sih. Gue rencana mau lanjut pendidikan. Oh, lanjut pendidikan. Indonesia? Mau cari keluar. Di negara yang akan jadi kiblatnya negara-negara lain kayaknya nih gue harus cari cara ke sana. Cina. Bisa jadi. Tapi gue selalu ingin bilang bahwa ayo teman-teman yang berkuliah dimanapun, yang masih percaya tentang pendidikan, pemikiran, akan selalu ada ruang-ruang itu kok. Nggak cuma nanti yang suara berisik atau emosional aja atau influencer yang mungkin dibuat untuk apa. Pemikiran tuh masih akan tetap ada jalannya. Jadi gue sih berharap
ke depan setelah masa yang terjadi hari ini tuh 2025, 6 sampai 2009 akan muncul pemikir-pemikir baru. Pemikir tentang negara, pemikir tentang AI, pemikir tentang lingkungan. Ini yang akan bikin Indonesia tuh benar-benar jadi emas, bukan karena Bappenas atau Kadin punya peta jalan bikin Indonesia emas, bukan. Tapi karena pemikiran anak mudanya yang akhirnya menunjukkan bahwa nggak bisa nih Indonesia di drive dengan cara-cara yang kayak gini. Jadi kalau lu nanti keluar, distrik Bersiknya tetap jalan? Jalan, gue udah siapin 2 tahun buat di autopilot, terus udah ada orang yang kita orbitin di setiap provinsi buat mereka jadi ya pemimpin-pemimpin baru dengan cara penguatan social skill dan digital skill. Jadi cara pengajaran gue tuh kan gue punya akademi konten juga, jadi ngelatih mereka buat pintar ngedeliver narasi lewat pengemasan storytelling, dan dia punya sense yang kuat buat bersosial, komunitas, bikin movement, dan punya kepekaan lah terhadap situasi-situasi sekarang. Ada satu tuh yang di TikTok juga, gue follow juga. Putra. DPR Gen Z. Putra DPR Gen Z. Itu dia apa? Ini kan Presiden Gen Z, itu ada DPR Gen Z. Cuma memang DPR dia Gen Z ada ya? based on daerah banget gitu. Banten dia fokusnya. Iya, dia based on daerah banget. Jadi ya dia bilang terinspirasi, gue pengen ngikutin kayak konten lu Yan. Ya udah, Kita buat juga yuk. Apa? ada alasan izin gitu. Mahkamah Gen Z. Gue milenial, Pak. Oh iya. Jangan ngasih tahu penonton, Bos. Apa cringe banget sosokan Gen Z anjing. Iya lagi. Oh iya kan DPR udah ada, Presiden udah ada. Mahkamah belum ada. Lo apa? Oh, Mahkamah Gen Z. Mending lu jadi nih Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung gitu. Nangkap Mas Tom Lembong dong. Wah, Iya, sumpah. aduh. Cringe banget sih. Cringe Nama banget. panggung lo kalau kejaksaan. Aduh, jelek banget Kejaksaan Gen Z ya. Sorry ini Kejaksaan. Nanti kita dipanggil DPR lagi. Tapi tenang aja, karena kan Mas Wapres sudah berwacana bahwa nanti di SMP apa di SD akan dikasih ilmu coding. Padahal kata CEO-nya Nvidia nggak berguna gitu, karena bisa pakai AI sebenarnya. Ya kita Indonesia emas lah pastilah. Apa konteksnya tiba-tiba ngomongin Gibran? Ya, karena gue kesel aja sih. Tapi justru iya sih. Pengen ngomong aja. Pengen ngomong aja. Ya itu benar-benar bahaya kalau misalnya nggak dimanfaatin dengan baik gitu. Gue kemarin dengar kok sermon Prof Stella terkait AI, karena kita ngomongin AI. Dia menguji apakah AI itu benar atau tidak. Terus dia kasih pertanyaan ke AI dan ternyata jawabannya salah. Dia tahu jawaban yang benar dan AI menjawab jawaban yang salah. Penyakitnya anak muda ketika AI mengeluarkan jawaban itu dipercaya. Kata Prof Stella tuh begitu tuh. Sekarang gue nggak mau lagi main AI. Ya, karena gue nggak bisa tahu ini jawabannya benar atau pasti kita salah. percaya kan sih? Iya kan? Iya kan kita nggak bisa uji nih jawaban benar atau salah gitu. Sebenarnya ya kalau di bukunya Jim Quick tuh dia nulis tuh sebenarnya kayak pendekatan-pendekatan kayak gitu bisa bikin kita akhirnya tumpul tuh gara-gara ya udah langsung percaya aja. Iya langsung percaya aja gitu. Nggak terbuka lagi sama diskusi, dialog. Bener nggak nih kan gitu. Gue lebih takutnya sebenarnya anak muda ke depan yang udah gak mampu memfilter barrier dirinya tuh, dia akan lebih banyak berkomunikasi ya bukan dengan dirinya tapi ke alat-alat atau bahkan teknologi ini nih yang bahkan dia nggak tahu sebenarnya lu maunya apa. Jadi akhirnya ya jati diri kita makin nggak tahu siapa secara generasi Indonesia yang gua rasa punya ketahanan sosial yang paling kuat, ya akhirnya bisa jadi lemah tuh gara-gara ya dikit-dikit kita nanya ke AI, dikit-dikit kita nanya perasaan ke AI. Jadi itu kondisi yang harus jadi perhatian pemangku kepentingan juga. Karena ya lu mau gimana ke depannya anak muda bisa punya mental tangguh tapi ya nggak bisa gitu buat berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Oke. Ya, gak wes lah. Nah, gue ada pertanyaan trivia dong. Nanti lu pilih cepat ya. Nih pertanyaan dari gue. Pram Ridwan Kamil. Gua Sulawesi Selatan lagi. Airin Andresoni. Andresoni. Syaiku Dedi. Sulit sih ini. Sulit, oke. Jokowi Prabowo. Prabowo. Gibran atau Prabowo? Prabowo. Kita harus adu domba nih. Gibran Maruf Amin. Maruf Amin. Wah, Maruf Amin loh. Maruf Amin. Oke. Anies Prabowo. Ini berat. Tapi gua Pak Prabowo. Ini karena presidennya Prabowo Gini, sekarang. Anies Ahok.
Ya jelas lah. Udah lah. Oke. Kalau begitu. Terima kasih banyak Rian. Sehat selalu, mudah-mudahan makin sukses. Amin. Terima kasih teman-teman Retorika Show. Sampai jumpa di episode selanjutnya.